Oke. Ups. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan dari mahasiswa Universitas Cyber Muhammadiyah pada malam hari ini bisa bergabung ya dengan saya di sesi pertemuan kedua virtual Zoom meeting. Untuk selanjutnya, kalau misalnya tidak ada Zoom virtual, mungkin saya akan melakukan live di YouTube, TikTok, ataupun nanti juga ada video pembelajaran ya. Karena tadi ketika materi PPT ini sudah selesai, di sini saya udah bikin sebenarnya videonya, cuman belum fix karena harus ada semacam kita editing ya gitu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas chapter 2 dari buku referensi yang sudah saya cantumkan. Kemarin sudah saya overview juga dengan teman-teman, ada Pak Sahidin, ada Pak Akiki juga, kemarin ada satu lagi namanya Pak Laksono. Hari ini Pak Laksono ternyata nggak bisa hadir kemungkinan ya. Nah, kita sudah overview dan bab keduanya adalah tentang data representation in computer system. Ya, bersama saya Ridho Surya Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer akan menjelaskan kepada rekan-rekan di sini. Pertama kita membuka dulu ya. Jadi materi itu tentang data. Nah, unit informasi paling dasar dalam komputer digital disebut bit. Nah, bit ini merupakan singkatan dari digit binar. Dalam arti konkret, bit tidak lebih dari keadaan hidup atau mati. Atau bahasa lainnya itu adalah tinggi dan rendah dalam sirkuit komputer. Nah, pada tahun 1964, para perancang komputer mainframe IBM sistem menetapkan konvensi penggunaan kelompok 8 bit sebagai unit dasar penyimpanan komputer yang dapat dialamatkan. Mereka menyebutnya 8 bit per byte. Nah, sebelumnya mungkin pernah nggak sih terbesit oleh rekan-rekan di sini, kenapa sih komputer itu selalu identik dengan istilah 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit ya. Nah, 8 bit sendiri itu kenapa ya akhirnya ya para perancang komputer itu menetapkan seperti itu 8 bit. Kenapa? Kenapa nggak 5 bit? Kenapa nggak 10 bit? Kenapa nggak 12 bit? Kenapa nggak 20 bit? Kenapa harus 8? Kira-kira kenapa itu? Pak Linggar. Pak Linggar, halo. Halo, siap Pak. Nah, kira-kira kenapa Pak mereka menyebutnya 8 bit? Alasan sederhananya kenapa sih gitu? Mungkin yang perancang 8 orang mungkin kali Pak ya. Wah, filosofis sekali ya. Jadi karena 8 orang jadi 8 bit gitu ya. Bisa, bisa. Oh ya. Oke, ada lagi mungkin? Eh, mungkin di tanggal 8 mungkin selesai gitu. Ini kayak MU kemarin nih, tanggal 7, golnya 7 gitu Pak ya. Oke, oke, nggak apa-apa Pak Linggar. Oke. Pak Kiki mungkin. Halo. Ya Pak. Kenapa Pak? Kira-kira mereka akhirnya mencetuskan 8 bit gitu Pak? Delapan itu menurut saya Pak ya. Ya, 8 itu kayak yang paling lengkap gitu. yang paling lengkap gitu. Boleh, boleh, boleh. Terus apa lagi nih Pak? Mungkin ada deskripsinya mungkin nih. Ya lengkap itu ini kayak dia dibagi kayak ada bisa diparuh gitu. Apa yang diparuh nih Pak? Disambung gitu. Oke, ini saya luruskan ya. Jadi kenapa sih? Akan awam ya. Iya, nggak apa-apa, santai. Nggak ada benar, nggak ada salah juga ya. Karena gini ya, bahwa kenapa akhirnya 8 bit. Terutama namanya perancang ya. Perancang itu dalam arti lain itu adalah arsitektur komputer ya. Beda arsitektur komputer dengan arsitektur bangunan tentunya. Hanya saja para perancang komputer ini pada umumnya itu terdiri dari orang-orang yang sudah mengenyam
ilmu tentang elektrikal dan tentang, komputer gitu. Jadi mereka sudah mengerti basic dari, minimum system dari komputer itu sendiri. Sehingga ketika mereka mulai merancang, terus mereka mulai buat jadi digital, buat bisa dikontrol gitu kan. Jadi mereka melakukan banyaknya eksperimen. Nah, ketika banyak eksperimen, ternyata sebenarnya udah ketemu, mungkin ada 1 bit, 2 bit, 8 bit, 9 bit, dan segala macam. Tapi kenapa akhirnya 8 bit? Ya karena, eee, penggunaan dari 8 bit itu ternyata lebih stabil, seperti itu. Jadi komputer yang hari ini kita lihat, handphone kita, mungkin kalkulator, mungkin, smartwatch kita, atau mungkin, dalam artian apapun, dia lebih stabil, kan nggak ada error gitu, kecuali kebanting, rusak, atau dicemplungin ke air seperti itu. Nah, oleh karena itu, penetapan 8 bit ini ya, pastinya mengalami suatu proses yang panjang dan pengujian yang banyak seperti itu. Akhirnya mereka bisa menstandarkan bahwa kelompok 8 bit ini yang paling, stabil gitu. Karena apa? Karena penggunaan dari komputer itu sendiri adalah untuk akhirnya dikirimkan ke masyarakat, atau masyarakatlah sebagai end user-nya seperti itu. Oleh karena itulah, eee, para perancang ini benar-benar, menilai atau meninjau, melakukan observasi bahwa ketika produk ini nantinya akan dijual gitu kan, diberikan kepada pengguna, yang mana pengguna itu belum tentu orang yang paham IT. Nah, karena dia belum paham IT, ya kita harus menciptakan suatu produk yang mana itu bisa stable seperti itu. Tidak akan mudah rusak seperti itu. Nah, makanya, mereka menemukan bahwa ternyata yang menggunakan 8 bit ini lebih stable, dan selain itu dijelaskan di sini, karena dia dapat dialamatkan. Maksudnya apa? Nah, IP address ya, IP address itu menggunakan teknik 8 bit juga seperti itu. Untuk dia bisa, membuat pengalamatan ya alamat. Jadi konsep alamat di dalam hardware-nya komputer itu, tidak mudah gitu. Dialamatkan ini maksudnya cakupannya luas. Bisa dari jaringan komputer, bisa masing-masing dari instruction, bisa masing-masing dari, I/O. I/O itu adalah input output ya. Jadi antar peripheral seperti itu, antar, komponen, misalnya ya kayak ada mouse, ada keyboard, ada kamera gitu. Nah, jadi setiap, perangkat-perangkat yang hari ini terhubung dalam komputer kita itu memiliki yang namanya alamat. Nah, alamat-alamat tersebut disusunlah gitu, disusun untuk bisa diatur, dikelola. Kenapa kita harus pakai alamat-alamat untuk perangkat-perangkat tadi? Yaitu untuk memberikan identitas yang unik gitu. Kalau misalnya mereka tidak memiliki yang namanya alamat, nah maka komputer akan kesulitan gitu dalam mengaturnya. Manusia bilang A, ngasih instruksi A, ternyata komputer meresponnya D, seperti itu. Nah, oleh karena itulah, setiap komponen komputer, baik itu yang sudah terpasang secara hardware ataupun yang jadi eksternal, itu harus, dialamatkan supaya bisa dikelola oleh komputer dengan baik dan benar. Nah, kira-kira seperti itulah, alasan kenapa mereka menstandarkan kelompok 8 bit, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita next dulu. Nah, di sini bisa kita lihat ya di layar teman-teman, ada ya istilahnya positional numbering system. Nah, maksudnya apa ini Pak, positional numbering system? Jadi positional numbering system ini adalah bagaimana, angka ya, atau bagaimana proses matematika, atau bisa disebutkan aritmatika, proses aritmatika di dalam hardware-nya komputer itu seperti apa sih itu, konsepnya apa, seperti itu. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat, di sini ada istilahnya di tabel sebelah kiri ini ya,
di atas disebutkan powers of two, gitu. Adalah kekuatan dari dua, gitu. Atau sumber daya dari dua, gitu. Maksudnya apa sih Pak? Jadi ini sebenarnya adalah kelipatan dua. Dimulai dari 2 pangkat minus 2 sama dengan 1/4 atau sama dengan 0,25. Kemudian sampai seterusnya. Lah, apa fungsi dari kelipatan 2 ini? Yaitu untuk melakukan proses konversi bilangan di dalam hardware komputer. Bisa dilihat di tabel sebelah kanan ini di layar. Di sini ada desimal. Ini adalah bilangan ya, bilangan desimal, bilangan 4 binary, dan bilangan heksadesimal. Nah, jadi kelipatan 2 ini di mana Pak pengaruhnya? Jadi kalau secara matematika ya, kita mengubah ya dari desimal ke binary ini. Binary ini cuma terdiri dari 0 dan 1. Rekan-rekan ya. 0 dan 1 aja nih isinya. Nggak ada tuh. Dia ada 2, 3, 4. Di sini nggak ada. Nah, kemudian ada yang namanya heksadesimal. Bilangan heksadesimal ini ya sebenarnya pada ini ya, pada sama gitu. Sama aja gitu. Cuman yang membedakan ketika sampai di angka 10, bilangan desimal 10, kalau di bilangan heksadesimal 10-nya itu A. Seperti itu. Dan seterusnya sampai F. Lah Pak, setelah F apa Pak? Apakah dia kembali ke F, G, H, I, J, K sampai Z Pak? Gitu. Bukan ya. Jadi kalau heksadesimal itu kalau sudah sampai F ini dia mulai lagi jadi 10. Jadi desimalnya 16 itu heksadesimalnya 10 seperti itu. Dan seterusnya. Jadi tambahan heksadesimal itu cuma di A, B, C, D, E, F ini saja. Tapi umumnya yang digunakan pun sama heksadesimal itu ya cuma ini saja. Ya. Nah, jadi Pak, gimana sih Pak gitu? Ini mungkin teman-teman rekan-rekan di sini ada yang tahu nggak cara konversi angka 1 ini ke angka binar? Pak Hakiki tahu nggak Pak caranya gimana konversinya? Secara manual aja Pak, nggak usah pakai yang kelipatan 2 ini. Tahu nggak kira-kira Pak? Dibagi 2 Pak sisanya. Dibagi 2. Tapi jenengan udah pernah nih sebelumnya? Pernah Pak. Pernah ya? Oke, di mata kuliah apa nih? Atau memang punya ini sebelumnya? Enggak, di mata kuliah sebelumnya Pak. Di apa kemarin? Apa ya? Aku sudah lupa Pak. Sekarang tuh kalau nggak salah itu. Pak Andi. Oh, Pak Andi. Oh ya. Udah udah di ini ya, udah disebut, udah pernah belajar lah ya. Oke, berarti nggak perlu saya ini kan, nggak usah saya jelasin lagi lah ya. Nah jadi mereka tuh di sini kira-kira nih ya, ini yang ngerti 0110 ini manusia ngerti nggak? Ya ngerti seperti itu. Tapi kan susah kalau manusia harus mengkonversikan satu-satu seperti ini kan sulit gitu. Nah, sehingga kita membutuhkan mesin. Nah, mesin itu kalau kita ngasih angka seperti ini, dia nggak ngerti seperti itu. Mesin itu ngertinya yang ini gitu. Nih, ini bahasa mesin nih, 00101 ini bahasa mesin. Nah, terus heksadesimalnya fungsinya apa, Pak? Nah, ada yang tahu nggak kira-kira heksadesimal ini fungsinya di mana? Kalau ini bisa dimengerti oleh manusia, ini dimengerti oleh mesin. Kalau heksadesimal dimengerti oleh siapa? Kira-kira Pak Linggar. Kira-kira siapa yang mengerti heksadesimal ini Pak Linggar? Untuk kemana nih kira-kira heksadesimal ini?
Software hampir benar, hampir benar, hampir benar. Hampir benar, hampir benar. Mungkin lebih dijabarkan lagi, maksudnya software yang di bagian mananya gitu. Programmer. Iya, iya benar juga. Cuman software yang di mana gitu tepatnya. Bahasanya dulu. Gimana? Bahasa bahasanya mungkin bukan. Oh, bukan. Jadi ini saya tambahin ya. Jadi hexadesimal ini fungsinya ya, dia ini untuk sistem pemrograman ya, sistem pemrograman. Jadi tadi Bapak bilang software itu udah benar Pak sebenarnya gitu. Udah benar, cuman kurang tepat aja penyampaiannya. Karena hexadesimal ini nantinya digunakan untuk memprogram IC. Nah, Pak Kiki IC itu kemarin apa Pak Kiki? Masih ingat nggak? Saya belum itu, apalagi waktu itu Oh iya, pas di pelabuhan ya waktu itu ya. kalau kalau saya bisa dibilang tuh nggak, saya sering lihat kalau di saudara, saya kadang-kadang aku nggak baca desain, baca di aplikasi itu kadang-kadang ada warna yang kita urut sampai angka itu kayak itu ada simbol, wah itu kan saya menyangka itu ada simbol. Benar sekali. Benar Pak. Benar Pak Kiki benar. Benar, benar. Anda tuh benar. Benar. Benar tuh Pak. Penerapan hexadesimal itu salah satu di sana. Heeh. Makasih Pak Kiki buat udah insight tambahan. Saya juga lupa tadi itu. Untuk Anda ngomong tentang warna, ya. Jadi hexadesimal itu kenapa kenapa diwarna, Pak? Pak Kiki kira-kira. Kenapa warna itu identik dengan hexadesimal? Jadi gini Pak Kiki, kalau menurut saya ya, kenapa warna itu di bagian desain dituliskan sebagai heksadesimal itu karena warna itu beda-beda. Ada yang biru, misalnya Pak Kiki bilang, "Oh, Pak, itu pakainya Tosca." Kamu bilang kan? Warnanya warna Tosca, Pak Rido gitu. Terus saya bilang sama Pak Kiki, "Bukan, Pak. Itu bukan Tosca, Pak. Itu tuh ini loh, Pak, hijau telur bebek." Saya bilang, "Nah, ya itu loh." Jadi untuk meminimalisir komunikasi yang tidak tepat seperti itu, makanya dibuatlah diidentifikasikan atau diberi identitas dengan heksadesimal. Karena supaya itu menjadi ketetapan, Pak gitu. Jadi ada perusahaan-perusahaan dengan logo-logo besar seperti itu. Mereka itu mempatenkan ya. Mereka mempatenkan logo mereka dalam bentuk berapa luas lingkaran yang mereka gunakan, berapa warna yang mereka gunakan, dan warnanya diberikan hak paten juga. Dia pakai warna dengan heksadesimal berapa seperti itu, Pak. Itu menjadi benchmarking mereka seperti itu. Oh, misalnya di gimana? Kayak duri itu bukan. Eh, Gimana Pak? Mohon maaf Pak. Yang paten warna itu loh, yang kayak duri yang brand duri yang coklat dulu Pak. Oh iya, bener Pak. Jadi kan kayak brand-brand itu tuh mereka menggunakan warna ungu ya. Mereka ada pakai, misalnya ada pakai warna ungu, ada pakai warna merah. Nah, merahnya itu beda-beda, Pak. Ada merah yang terang, merah yang agak redup, merah yang terlalu terang, yang udah mau kabur, nah, seperti itu. Nah, itu tuh ada ininya, ada kode heksadesimalnya. Dan itulah yang menjadi. Tapi Pak, kalau misalnya kalau apa namanya kan ini sesuai kode dengan sesuai kode kan pasti apa ya, pasti warnanya itu. Nah mungkin kalau kita misal beda komputer kan beda penangkapan layar cahayanya itu. Nah, kalau Hmm. misal kita aplikasikan warna merah dan di komputer yang lebih bagus mungkin merahnya merah ngejreng, jadinya tuh kayak miskomunikasi antar warna itu kayak gimana Pak kalau mengatasi itu? Kalau setahu saya mungkin nih Pak Kiki mau ngomong nih. Monggo Pak Kiki. Oke Pak, kalau saya karena biasa desain Pak, ya desainnya. Nggih. Jadi warna itu bisa kayak kita misalkan warna PVIP dengan warna merahnya dengan warnanya yang N kan ya. Itu bisa kayak ditangkap itu pakai di aplikasi itu, dia bisa baca langsung muncul RGB-nya, red namanya atau CNBK atau yang hexadesimal. Jadi dia bisa milih. Jadi sedikit
komputer. Tapi kalau dalam karena mungkin layar kita yang terlalu terang atau TV kita yang sudah mulai rusak, jadi itu kelihatan berbeda di komputer dan di penampakan mata kita. Tapi ketika dicetak itu bisa sama, karena warna yang kode yang dipakai itu sama gitu. Itu sih. Oh, berarti patokannya hanya kode, Pak, ya? Bukan warna. Kode ya. Jadi kode itu sangat ibaratnya paten lah, kata jadi paten. Gitu. Itu menurut saya. Oh ya, makasih Pak Kiki untuk bisa menjawab ya. Terima kasih banyak Pak Kiki. Pada rasa saya Pak Kiki ini juga seorang expert nih, sampai di media cetak kayaknya nih ya, Pak Kiki ya Pak. Itu kan ada juga Pak, ada case saya pernah lihat di grup desain itu, mereka ada yang menyebutkan saya udah setting ini loh penyimpanannya pada RGB, tapi ternyata pas di print gitu kan, hasil printnya nggak sesuai sama desain gitu. Akhirnya ya kah Pak Kiki sampai sana nggak kira-kira nih ilmunya nih? Saya emang belajar Corel Photoshop. Ya biasanya kalau orang-orang yang sampai sana tuh tahu tuh problemnya. Jadi jangan disimpan RGB katanya Pak ya. Ada printer yang nggak bisa ya Pak ya katanya. Printer karena printer itu kan 3 warnanya itu bukan RGB Pak. Kan saya magenta sama red kan. Jadi pencampuran warnanya itu bukan dari warna RGB. Oh, jadi lo CMYK itu, Pak? Oh iya, geng. Siap, ilmu baru dari Pak Kiki sudah sharing ya di mata kuliah ini. Makasih loh Pak Kiki. Jadi melenceng Pak ya. Gak apa-apa. Tapi tetap heksadesimal permainannya. Masih masuk dong. Nah gitu. Tapi kalau nih terima kasih Pak Kiki tadi udah jelasin ya, heksadesimal itu dari sisi misalnya kita sebagai seorang desain ya. Tapi kalau dalam suatu ini Pak, kalau kita hardware ya, ngomongin hardware, kita sebagai orang-orang yang terjun untuk risetnya adalah untuk komponen-komponen IC ya. IC itu integrated circuit. IC itu modelnya kayak gini loh Pak yang digambar ini. Nah gini, pernah lihat nggak Pak kalau lagi bongkar-bongkar alat-alat elektronik biasanya ketemu nih Pak yang hitam-hitam panjang gitu. Nah, jadi IC ini Pak, cara memprogram itu menggunakan heksadesimal juga Pak. Jadi heksadesimal ini selain buat warna, dia itu juga untuk ngeset ini gitu. Jadi makanya kalau di dalam komputer itu ada level-levelnya kan Pak. Ada istilahnya programming, misalnya bahasa pemrograman tingkat tinggi sama bahasa pemrograman tingkat rendah. Yang dimaksud tingkat tinggi itu apa? Kalau bahasa pemrograman yang tingkat tinggi itu berarti mereka itu bahasa pemrograman yang sepenuhnya dimengerti oleh manusia. Nah, jadi lebih memanusiakan manusia dalam proses pemrograman. Sedangkan kalau bahasa tingkat rendah itu menggunakan heksadesimal ini karena dia ini bahasa udah masuk bahasa mesin seperti itu. Tapi mesinnya yaitu tingkatnya di IC integrated circuit seperti itu. Nah kalau binary ini di mana Pak? Binary ini tuh nih di seperti sebelah kiri ini kan jalur-jalur elektrikal ya. Nah kadang ini ada titik 3 nih. Kalau jenengan dari dulunya orang elektro, ini biasanya transistor nih, kakinya ada 3. Ini kaki 2 bisa jadi sebagai resistor atau kapasitor seperti itu ya. Nah, jadi makanya tadi di awal disebutkan bahwa unit terkecil ya itu adalah bit, yang mana bit itu dalam keadaan hidup atau mati atau juga tinggi dan rendah. Nah, ketika di dalam sirkuit itu tinggi dan rendah itu dipengaruhi oleh komponen-komponen elektro. Seperti itu. Komponen elektronya ya seperti transistor, resistor dan segala macam, sehingga terjadinya tinggi dan rendah. Kalau tinggi berarti 1, kalau rendah berarti 0, seperti itu. Ya, seperti itu ya, positional numbering system. Selamat datang Pak Laksono Agung. Sudah datang, alhamdulillah. Ya,
Oke, lemas sekali hari ini sepertinya Pak ya. Kerja keras. Oke, kita Capek Pak. iya nggak apa-apa Pak, sambil dengerin aja. Sambil dengerin aja ya. Santai. Oke. Nah, di sini ini IC tadi ya lebih tepatnya. Nah, terus kita membahas tentang apa itu unsigned dan signed numbers seperti itu. Mungkin ada yang pernah nemuin nggak apa sih itu unsigned sama signed numbers gitu di kehidupan sehari-hari atau di tempat kerja atau di IT sebelumnya pernah dengar nggak sih unsigned sama signed numbers ini? Pak Linggar mungkin pernah dengar sebelumnya Pak? Atau pernah lihat sebelum malam ini gitu? Belum Pak. Belum ya? Pak Hakiki? Pertama kali Pertama kali, oke. dengan istilah ini ya, dengan istilah Heeh. Kayak Pak, kalau Pak Leksono coba, Pak Leksono pernah nggak Pak sebelumnya dengar gitu Pak? Oke, belum ada jawabannya ya. Oke. Jadi mungkin tapi nggak apa-apa lah. Oke, jadi apa sih itu unsigned ya sama sign number ya? Jadi perlu teman-teman paham bahwa di pembahasan sebelumnya ya mungkin bisa dilihat ya di penjelasan saya di video yang sebelumnya tuh. Jadi ada istilahnya di dalam struktur data komputer itu ya. Oh iya nggak apa-apa Pak Laksono santuy. Nah, ada istilah integer ya. Ada integer, ada istilah apa? String, boolean. Tadi saya sempat spill sama Pak Linggar di awal kuliah sebelum kita mulai materi ya. Jadi itu adalah struktur data. Kalau kita bahas struktur data itu ada integer ya. Nah, kita sekarang lebih dalam lagi. Ternyata integer itu data integer ya. Data integer ini data yang angka ya, berhubungan dengan angka. Kalau string ya, string tulisannya, ejaannya string, string itu tentang data yang berhubungan dengan karakter, huruf ya. Kalau integer ini tentang angka-angka. Sehingga bisa dilihat bahwa unsigned versus signed numbers ini berfungsi untuk kita yang misalnya bekerja sebagai seorang programmer gitu. Nah, kemarin saya sempat bahas nih benar, terima kasih Pak Alexono. Nah, jadi saya sempat bahas waktu itu di pertemuan di awal itu kenapa sih pentingnya kita belajar tentang organisasi dan arsitektur komputer. Nah, terkadang seorang programmer itu tanpa dia sadari ketika dia menuliskan programnya dengan menuliskan langsung integer, itu sebenarnya dia sudah memuat sebuah kapasitas data. Nah, bisa dilihat di bagian paling bawah ini ya. Nah, jika dia menggunakan integer ya, apalagi dia modelnya adalah signed integer, berarti dia menggunakan jangkauan nilai positif dan negatifnya itu adalah dari negatif min 2 miliar sekian sampai positif 2 miliar sekian. Jadi dia sudah makan banyak size RAM seperti itu, dan makan banyak size buat hard disk ROM ya. Nah, kenapa sih Pak kita harus bisa mengenali unsigned versus dan unsigned number dengan signed number? Karena kalau kita ngomongin tentang yang namanya biner yang tadi 0101 itu tadi, itu kita tidak memiliki cara bagaimana untuk mengetahui bahwa dia bernilai positif ataupun negatif. Seperti itu ya sini. Oh alah. Iya Pak, mungkin jaringan jenengan Pak. Apa teman-teman yang lain bisa lihat nggak Pak Kiki dan Pak Linggar? Layarnya muncul ya? gambar IC biru. Iya, oke. Gitu Pak Laksono, nggak apa-apa Pak Laksono, mungkin jaringan jenengan juga, nggak apa-apa. Kita
jenengan bisa dengerin aja nggak apa kok. Nah, kemudian kita lanjut lah ya. Jadi pentingnya kita belajar tentang data seperti ini adalah ketika kita menjadi seorang programmer seperti itu. Tidak serta-merta kita langsung membuat menuliskan program langsung integer, dan penggunaan data itu kayak nggak gimana, kalau bahasa orang Jawa tuh kayak ratoto gitu. Ya harus tertata lah kita dalam menuliskan suatu perintah dalam komputer. Karena kalau kita ketika kita langsung saja menggunakan integer, dia udah makan banyak scope seperti itu, dan banyak makan size RAM, dan makan banyak hard disk. Terus ada yang menyangkal mungkin gini, lah Pak, saya kan punya hard disk 1 tera, saya punya RAM 16 GB, masa saya nggak boleh suka-suka saya pakai data integer seperti itu? Ya tidak ada salahnya gitu. Hanya saja program yang kamu tulis mungkin support di komputer kamu, tapi belum tentu bisa berjalan dengan sangat lancar di komputer orang lain. Seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, hal yang paling penting dari kita belajar tentang slide ini adalah, kalau kita ngomongin yang namanya unsigned number ya, unsigned number ini berarti dia hanya menampung nilai ataupun data angka positif saja. Ketika Anda menginputkan data negatif ya, minus 10, maka unsigned number akan mengira Anda akan menetapkan bahwa inputan yang Anda berikan itu bernilai 10. Tidak ada istilah negatif 10 seperti itu. Tidak ada istilah positif 10. Tapi berbeda dengan signed numbers. Signed numbers dia itu mengenali apakah bilangan yang kamu inputkan itu bernilai negatif atau nilai positif. Seperti itu. Nah, nanti unsigned sama signed numbers ini berfungsi ketika proses matematika dalam pemrograman ya. Contohnya, kalau teman-teman kilas balik tentang mata kuliah algoritma pemrograman, yaitu kalau saya tidak salah di topik ke 12 kalau salah, tentang konversi itu. Jadi konversi itu dia mengubah dari bilangan bulat ke bilangan heksadesimal, ke bilangan binar, tapi ada negatif-negatifnya seperti itu. Nah, di sana kita menggunakan signed number. Nah, kita tidak menggunakan unsigned number. Jadi bilangan binar itu ada juga yang dia kelihatan positif, tapi jika didesimalkan itu bertanda negatif seperti itu. Nah, kita next dulu ya. Jadi intinya di slide ini teman-teman harus paham bahwa unsigned ini sebagai nomor yang dia tidak, atau data yang dia tidak menerima angka negatif. Kalau signed number ini dia bisa menerima positif maupun negatif. Itu aja sih intinya. Oke, next kita bahas tentang karakter code. Nah, apa sih itu Pak karakter code itu? Jadi pernah nggak di sini rekan-rekan menonton salah satu film Apple? Bagaimana Apple terus dibuat gitu? Bagaimana produk Apple itu akhirnya jadi oleh Steve Jobs? Ada yang pernah lihat nggak film itu? Pak Kiki maupun Pak Lenggar? Belum pernah ya? Oke, jadi menarik sekali bahwa di film tersebut ternyata bagaimana hari ini kita bisa lihat ya, di layar kita ada tulisan karakter score, terus ini ada referensinya ya kan, ada kata-katanya gitu, dan muncul gambar-gambar seperti ini. Ternyata itu kalau kita mentelaah lebih dalam, melihat secara lebih detail, sebenarnya LCD di HP kita, di laptop kita hari ini maupun di komputer kita,
ini terdiri dari banyak lampu LED yang berbentuk mikro. Pernah lihat ini tulisan yang jalan-jalan nggak? LED yang bisa berjalan di masjid atau dimanapun di lampu merah ada tulisan bisa berjalan kan? Ada yang pernah lihat nggak itu? Iya Pak. Nah, itu kalau Memang Pak tahu nah, seperti Pak. hal itu kan sebenarnya itu LED yang hidup dan mati gitu. Yang diatur menggunakan microcontroller. Makanya bisa berjalan seperti itu. Sama saja dengan layar monitor kita pada hari ini, baik monitor di handphone maupun di sini ya, di laptop atau dan sebagainya. Nah, kalau karakter code ini ya intinya bagaimana kita itu mengkodekan karakter gitu. Kode karakter itu apa Pak? Ini huruf-huruf ini. Huruf-huruf ini punya nilai gitu. Ini ada nilainya gitu. Nah, bisa dilihat. Nah, karakter code ini adalah komputer digital menggunakan sistem binar untuk mewakili dan memanipulasi nilai numerik. Nilai-nilai internal tersebut dapat diubah menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh manusia. Cara melakukan kode karakter tergantung pada sistem pengkodean yang digunakan oleh komputer dan bagaimana nilai disimpan dan diambil. Sehingga maksudnya adalah karakter kode inilah yang akhirnya membentuk huruf-huruf seperti K besar, O kecil, D kecil, E kecil, seperti dan segala macamnya. Nah, kita harus tahu bahwa pertama kali itu dimulai dari yang namanya binary coded decimal. Nah, ini sangat umum dalam elektronik, terutama menampilkan data numerik seperti jam, alarm, dan kalkulator. Singkatan dari binary coded decimal adalah BCD ya. Jadi dia strukturnya menggunakan binar 4 bit, yang mana setiap bit desimal secara individual dikonversi ke setara binar. Lalu pengembangan selanjutnya, karena mungkin kebutuhan akan lebih tinggi lagi pengembangan dan inovasi, jadi timbullah yang namanya Extended Binary Code Decimal Interchange Code gitu. Wah, lebih banyak lagi namanya nih. Jadi kalau kita sebut selanjutnya adalah extended dari BCD ya. Dia mengembangkan dari 4 bit menjadi 6 bit dan 8 bit seperti itu. Jadi lebih panjang lagi. Gimana sih Pak contohnya binary coded decimal atau BCD sama extended BCD ini? Ya, kita next ke slide selanjutnya. Ya, di sini bisa dilihat ya. Pertama kita dari tabel sebelah kiri atas. Di sini tabel 2.2 binary coded decimal. Nah, di sini bisa dilihat bahwa digit yang di sini merupakan bilangan desimal ya. Desimal, kemudian inilah binary code desimal tadi. Binary codednya ya. Jadi 0 itu nilai binary-nya 0000 sampai ini ada 4 digit ya. Nah, terus sampai 9 gitu. 9 pun nilainya 10001 seperti itu. Nah, ternyata kita tadi kan udah belajar namanya unsigned sama signed number. Nah, ketika melihat hal seperti ini, unsigned sama signed number itu juga berpengaruh seperti itu. Nah, salah satunya BCD ini atau binary coded decimal ini ada istilahnya zones-nya. Zones-nya ada nih unsigned. Unsigned, salah satunya unsigned itu nilainya 1 semua ya. Di positif. Kalau nilai positif itu seperti ini gitu, 1100 seperti itu. Ya nilai positif pada umumnya hampir sama lah gitu. Cuman ada juga nilai negatif dalam binar itu. Biasanya nilai negatif itu cenderung dari kebalikan nilai positif. Kemudian ada angka 1 di paling kirinya gitu. Oke, ada pertanyaan dari Pak Laksono Agung. Berarti arsitektur dan organisasi komputer digunakan untuk bagaimana kita merancang sebuah komputer inovatif untuk pengembangan sistem operasi new version, Pak. Ya, bisa, Pak. Cuman mungkin bukan di kelasnya strata 1 ya, bukan di S1. Kalau jenengan memang punya
excited sampai ke sana, ya kemungkinan nanti monggo melanjutkan pendidikannya S2 dan sampai di S3 mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya kira-kira seperti itu Pak. Soalnya hari ini apa yang kita nikmati sekarang, kita penggunaan komputer ini, kita itu sebenarnya ya udah menggunakan produk atau hasil eksperimen yang dilakukan mungkin jutaan kali oleh orang-orang terdahulu sebelum kita. Sehingga kita sekarang bisa menikmati adanya komputer yang bisa kita gunakan menggunakan handphone dan segala macam. Nah, beginilah prosesnya si binary code ini. Kemudian dikembangkan lagi menjadi 8 bit. Nah, kalau dia dari BCD ini dia cuma bisa angka gini nih 0 sampai 9 kayak gitu. Jadi dia terbatas, nggak bisa dikembangkan lagi. Jadi cuma bisa angka ini tampilan cuma 0 sampai 9 doang gitu. Wah, kita kan butuh lebih ya. Kita pengen nampilin angka dong, Pak. Saya mau nulis nama saya gitu. Nah, akhirnya dikembangkan lagi nih oleh para para arsitektur dan perancang komputer, dikembangkan lagi menggunakan 8 bit. Dan akhirnya 8 bit inilah yang akhirnya mengawali gitu, menjadi groundbreakingnya sebuah pencapaian lah. Ini jadi amal jariah lah kalau misalnya dalam Islam seperti itu ya. Inilah yang akhirnya mengembangkan. Nah, di sini bisa dilihat ya. 8 bit itu yang gimana Pak? Ya 4 bit di zone dan 4 bit di digit. Kenapa zone ini penting Pak? Karena untuk membedakan apakah dia bernilai positif atau negatif pada angka biner tersebut ya. Jadi kalau ketika menggunakan 4 bit kita cuma bisa nulis 0 sampai 9 doang, tapi dengan 8 bit kita bisa menulis sebanyak ini. Pak, ini apa Pak? Kok ada NUL, 0, ada SOH, STX, ada ETX. Nah, ini monggo Anda baca sendiri. Di sini udah ada ya keterangannya. Nah, sini Anda baca sendiri saja. Pada kesempatan kali ini kita bisa melihat bahwa ketika kita ingin menuliskan angka A kecil, nah, maka 8 bit biner yang kita tuliskan adalah 1000, kemudian dilihat atasnya digitnya berapa, tambah 0001. Itulah baru akhirnya kita memberikan instruksi, hey komputer, saya mau Anda memunculkan huruf A kecil di monitor saya. Nah, kita menginputkan nilai binernya 1000. Terus di sini lanjut di sini 0001. Maka ketemu. Berarti ini A kecil. Begitu juga seterusnya. Jika kita mau memunculkan nilai N di layar monitor kita atau spesial karakter seperti ini ya. Atau kita mau apa deh Pak? Saya mau angka lah. Nah, ini angka di sini, paling bawah sini ya. Jadi bisa dilihat seperti itu. Kemudian pengembangan dilanjutkan lagi, teman-teman. Di sini kan kita menggunakan biner ya. Ini biner, di sini biner. Nah, kemudian kita mau kembangkan lagi. Kita ketemu istilah yang mungkin familiar di antara kita semua atau di pembelajaran. Ada istilahnya ASCII. Sering disebut dengan ASCII. Tapi kalau dibuka, panjang ASCII ini apa sih gitu? Maksudnya kepanjangannya ya. Kepanjangannya adalah The American Standard Code for Information Interchange. Adalah keturunan langsung dari skema pengkodean yang digunakan selama beberapa dekade oleh perangkat teletype atau telex. Nah, ini biasanya dulu mungkin bisa zaman tahun 90-an. Mungkin ada yang masih menggunakan Telegram ya, apa yang namanya Telegram ya. Nah, Telegram tuh kayaknya udah ASCII ya. Atau yang bit-bit itu. Ada nggak yang pernah tahu atau orang tuanya? Oke, dari Pak Alexon Agung nanya, untuk menginput perintah apakah sesuai dengan ilmu elektronika dasar dan outputnya sesuai perintah dengan teknologi untuk membangun organisasi dan arsitektur komputer. Untuk menginput perintah apakah sesuai dengan ilmu elektronika dasar dan outputnya sesuai perintah dengan teknologi untuk membangun organisasi dan arsitektur komputer. Oh, jadi begini Pak.
Anda itu ya elektronika digital, saya pernah ambil mata kuliahnya juga saat S1. Jadi prosesnya antara kita menginputkan dengan bahasa yang dengan teknologi, kalau sekarang dengan kode pemrograman ya, dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, sehingga proses yang Anda khawatirkan ini untuk bisa dijalankan oleh elektronika dasar itu sudah ada apa namanya, udah ada toolsnya, udah ada sistem yang dibangun oleh orang-orang terdahulu. Jadi kita tinggal menggunakannya saja. Contohnya seperti kita ini ya, misalnya kita gunain bahasa pemrograman untuk membuka pintu secara automatically gitu kan. Gimana sih kita bisa nggak sih kita buka pintu automatically dengan komputer? Mungkin kayak kita menggunakan IoT ya, Internet of Things, yang bisa kita kendalikan lampu rumah kita dengan handphone seperti itu. Nah, kalau bagaimana akhirnya mereka bisa mengerti ya, maksud mereka dalam artian mesin itu mengerti, ya di situ ada yang namanya proses matematika. Ada proses matematika, ada proses pengiriman data, ada proses banyak hal lah proses di dalamnya. Jadi itu adalah serangkaian serangkaian sistem yang bekerja. Kalau Anda mau memberikan perintah ke elektronik itu nggak perlu yang namanya kita harus sesuai ilmu elektronika dasar, karena umumnya di teknologi kita sekarang itu sudah ada yang mengkonversikannya atau yang menerjemahkannya. Itulah kenapa ada istilahnya interpreter sama compiler gitu di dalam bahasa pemrograman. Jadi kalau teman-teman belajar pemrograman dulu ya, dulu saat di mata kuliah pertama ya, itu ada istilahnya interpreter, ada istilah compiler. Jadi compiler sama interpreter itulah yang menerjemahkannya. Salah satu penerapannya ya, misalnya ketika teman-teman menuliskan bahasa pemrograman dengan Python seperti itu, bahasa pemrograman Python atau bahasa pemrograman C. Nah, ketika Anda sudah selesai, Anda running. Nah, ternyata Anda mau buat aplikasi sendiri yang muncul di komputer standalone tanpa Anda harus membuka program C, bahasa pemrograman C seperti itu. Nah, itu yang menerjemahkannya ke dalam komputer, ke dalam elektronik itu namanya adalah compiler seperti itu. Oke, kita next dulu ya. Tentang ASCII nih. Jadi ASCII ini bisa dilihat di sebelah kanan ya. Pada tabel sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini ada kode ASCII. Nah, bedanya apa Pak? Kode ASCII sama BCD sama extended BCD tadi. Kalau BCD dan extended BCD itu menggunakan nilai bilangan biner untuk dapat memunculkan huruf atau karakter ya, spesial karakter seperti ini maupun angka. Ya. Tapi kalau dengan kode ASCII, dia lebih manusia lagi. Maksudnya dia menggunakan bilangan desimal. Sehingga ketika Anda ingin menuliskan angka 7 ya, Anda tinggal memasukkan kode ASCII 55, maka yang muncul adalah angka 7 seperti itu. Jadi kode ASCII ini dia memunculkan angka-angka ini, memunculkan huruf-huruf ini ke dalam monitor komputer kita berdasarkan kode ASCII-nya, yaitu adalah angka desimal yang seperti ini ya. Jika Anda menuliskan 75, Pak Hakiki mungkin nulis angka 75, yang muncul adalah K besar. Kalau Pak Hakiki mungkin dia mau nulis angka 107, yang muncul ya K kecil tapi gitu. Dan yang selanjutnya kayak SOH dan segala macam ada di sini ya. Kemudian ada lagi istilah Unicode. Nah, Unicode ini adalah apa sih Pak sebenarnya? Kalau di sini kode ASCII ini 5 bit katanya tadi ya. Ini ada yang pakai 16 bit. Loh, 16 bit gimana Pak?
16 bit ini digunakan untuk bahasa-bahasa yang mungkin bisa dikategorikan sebagai alfabet, simbol. Ini tulisan kanji ya, tulisan kanji ya, Chinese, Japanese, Korean, seperti itu. Kan itu punya karakter kanji ya gitu. Maksudnya tulisan kanji, terus ada bahasa Latin, tulisan-tulisan Latin, Greek dan segala macam. Dan ada matematikal juga ya. Kayak lambda, terus lambang-lambang omega gitu, dan bahasa-bahasa matematikal lah ya. Nah, itu menggunakan yang namanya Unicode. Unicode ini sebenarnya kepanjangannya apa, Pak? Unicode. Nah, kode unik sebenarnya, hanya seperti itu saja ya. Oke, kita next. Selanjutnya, oke, kita masuk di pembahasan yang sedikit fenomenal ya. Di sini bisa dilihat namanya adalah error detection and correction. Nah, maksudnya apa sih, Pak? Nah, jadi kita bahas dari segi definisi dulu ya. Dalam dunia arsitektur dan organisasi komputer itu ada istilahnya error detection and correction. Dan itu terdapat 3 hal gitu dalam problem solving error detection and correction. Yang pertama ada cyclic redundancy check, atau kita sebut dengan CRC. Kemudian yang kedua ada kode Hamming. Terus yang ketiga ada Reed-Solomon, atau singkatannya adalah RS, yang mana kita mulai dari pemahaman tentang CRC. Ini adalah jenis pemeriksaan yang digunakan terutama dalam komunikasi data yang menentukan apakah telah terjadi kesalahan dalam blok besar atau aliran byte informasi. Nah, kemudian ini ada sedikit telaah lagi atau tafsiran lagi bahwa CRC ini adalah sebuah metode untuk melakukan deteksi kesalahan pada data yang dikirimkan melalui saluran yang tidak dapat diandalkan, seperti jaringan komunikasi dan media penyimpanan digital. Metode ini bekerja dengan menghasilkan sebuah nilai checksum, angka pengecekan yang dihitung berdasarkan data yang akan dikirimkan. Nah, nanti saya akan berikan analoginya ya. Sementara kalian serap dulu. Kalau kode Hamming adalah sebuah metode yang digunakan dalam teori kode dan matematika diskrit untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam transmisi data digital. Nah, di sini ada penafsiran lebih dalam lagi bahwa metode kode Hamming ini melibatkan penambahan bit koreksi kesalahan tambahan pada data digital yang dikirimkan. Bit koreksi kesalahan ini memungkinkan penerima untuk mendeteksi kesalahan pada data yang dikirimkan dan memperbaikinya jika perlu. Kode Hamming dapat digunakan untuk berbagai jenis data digital, termasuk pesan teks, gambar, dan suara. Kemudian ada Reed-Solomon atau RS, adalah sebuah metode untuk melakukan error detection and correction pada data yang dikirimkan melalui saluran yang tidak dapat diandalkan. Nah, kita garis bawahi ya kata-kata tidak dapat diandalkan ini. Metode ini sangat berguna untuk mengatasi kesalahan transmisi data pada media penyimpanan digital seperti CD, DVD, flash drive, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya berikan analoginya tentang CRC, kode Hamming, sama Reed-Solomon. Kita next. Nah, di sini ya penjelasan lebih lanjut tentang 3 hal tadi. Jadi kita punya ya nama tadi kita ngomongin tentang CRC. Kemudian ada kode Hamming, saya singkat sebagai KH. Kemudian ada Reed-Solomon, kita lambangkan sebagai RS. Oke, dari Pak Laksono Agung, sistem apa yang digunakan untuk membangun sebuah hardware? Kalau boleh tahu, sistem apa yang digunakan untuk membangun sebuah hardware? Sistem ya. Kalau kita ngomongin sistem untuk bangun hardware itu kita mulai dari desain skema sirkuit elektrikal ya, sirkuit PCB.
Jadi kalau Anda mau membangun sebuah hardware itu dari nol, Anda harus belajar tentang komponen elektronika dasar seperti itu. Kemudian bagaimana Anda mengetahui nanti istilahnya ada namanya transistor ya. Anda harus paham tentang transistor. Kemudian selanjutnya baru minimum tentang IC dulu. Kemudian baru Anda membangun sebuah minimum system. Nah, kira-kira kalau ditanya sistem secara baku, secara teknologi tuh nggak gimana ya, kurang tepat ya. Dia lebih ke sistem bagaimana kita planning step by step. Aku langsung lah, Pak itu. Oh ya, gimana Pak? Halo Pak, kalau ada pertanyaan mending dibahas di belakang Pak, biar nggak terputus penjelasan sampean. Oh ya, oke. Ya, terima kasih Pak Akiki buat koreksi untuk saya juga. Oke Pak, jadi lanjut dulu ya Pak ya. Jadi kita tentang namanya error detection and correction ya. Di sini kita bisa lihat ya Pak ya, CRC, KH sama RS tadi kita sering disebutkan tidak dapat diandalkan. Tidak dapat diandalkan. Nah, maksudnya apa sih kalau tidak dapat diandalkan ini? Sebenarnya gini Pak. Kalau kita bisa menganalogikan ya, bagaimana sistem error detection and correction ini tuh kayak gini Pak. Misalnya ini ada sebuah database ya. Ini lambang dari database ya, seperti tabung bertumpuk seperti ini. Ini kita sebut sebagai database. Kita singkat dengan DB, oke? Kemudian misalnya Pak Hakiki itu dia punya file sebuah foto kenangan gitu ya. Foto kenangan dia lagi main ke Yogyakarta misalnya. Kala itu Pak Kiki mengunjungi Candi Prambanan misalnya nih ya. Nah, kemudian Pak Kiki itu mau mengirim dari database-nya dia ke dalam komputernya yang berada di kantor. Nah, ini ada gambar laptop ya. Nah, Pak Kiki mau kirim nih gitu. Jadi dari misalnya ini database dikasih sama temennya. Bro, minta dong foto yang kemarin. Oh, fotonya ada di drive bro katanya. Oke, kirim linknya gitu kan. Nah, terus Pak Kiki ngambil nih, ngedownload nih dari database-nya si temennya gitu. Terus udah diambil dan akan dikirimkan ke komputer pribadi. Nah, bagaimana sih CRC, KH dan RS ini, CRC, kode Hamming sama Reed Solomon ini bisa bekerja ya? Jadi kan sering ini disebutkan tidak dapat diandalkan. Jaringan yang tidak dapat diandalkan itu adalah jaringan ini, Pak. Jadi proses jaringan ini ya, ini berada di kekuasaannya si CRC. Nah, CRC ini akan menangani jika pengiriman foto Anda yang berada di titik ini ya, di titik 1 ini yang akan dikirimkan ke titik 2 gitu. Nah, selama proses perjalanan ini ya, perjalanan ini dia sampai ke sini, itu yang bertanggung jawab adalah CRC ini Pak itu. Jadi CRC ini udah seperti tertanam di sistem-sistem komputer sekarang seperti itu. Jadi dia ini ada tugasnya gitu. Dan setiap arsitektur komputer pasti memasukkan fitur ini gitu. Dia yang akan bertanggung jawab atas pengiriman data. Misalnya data file Pak ini ya, Pak Hakiki ini sebesar 120 KB. Nah, kira-kira pertanyaannya kepada Pak Hakiki nih. Pak Hakiki, kira-kira kan 120 KB. Kira-kira yang di sini filenya berapa nih? Pak Hakiki. Iya, Pak. Kira-kira filenya berapa di sini nih? Ini kan Anda punya
file pure nih 120 KB. Kira-kira kalau dia mau kita gunakan pakai error detection CRC ini, kira-kira di sini berapa? Akan tetap 120 KB atau tidak? Tetap ya. Kalau ini kita sebut sebagai poin 1 ya. Poin 1 yang ini ya. Ini poin 1. Di sini tetap, awalnya memang benar Pak. Tetap 120 KB. Tapi ketika dia akan dikirimkan menggunakan media layanan ya. Ini kan pakai jaringan komputer ya Pak ya. Lewat jaringan komputer, itu kemungkinan di selama perjalanan ada yang istilahnya losses Pak. Losses ini ada kehilangan data Pak. Namanya kita ngomongin kabel ya Pak ya. Kabel UTP misalnya. Ini misalnya dalam bentuk kabel ya Pak ya. Di sini kan ada 7 ya Pak ya. Putih merah merah, ada 8 ya. Putih merah merah, putih putih hijau hijau, putih biru biru. Ada yang tahu itu? Pak? Bukan Pak, kabel UTP itu loh Pak. Kabel UTP itu kan ada. Komputer jaring, iya, yang jaringan tahu kan? Nah, itu kan gini Pak. Sebenarnya kalau dipegang itu kan nggak ada panas-panasnya ya. Nah, tapi sebenarnya di dalam itu ada panasnya juga Pak gitu. Nah, di seperjalanan kabel ini Pak, dari titik 1 ya ke titik 2 ini pasti ada istilahnya losses Pak. Ada penguapan gini. Ada penguapan. Bisa aja penguapan itu dalam bentuk panas ya. Ada suhu panas yang keluar. Atau ada juga suhu panas yang masuk Pak. Nah, jadi secara fisik datamu yang foto di sini itu kemungkinan dia ada keluar-keluar nih Pak. Nguap nih. Atau ada ketika dia jalan ini malah dia dipengaruhi gitu, distract gitu. Makanya kalau di komputer jaringan itu sering sekali kadang itu ada ada perangkat elektronika yang mengganggu. Ada yang mengganggu proses jaringan komputer. Misalnya seperti penggunaan microwave ya. Atau ada mungkin karena sinyalnya jelek itu biasanya suka pakai garpu apa sendok ditempelin di handphonenya. Ada yang pernah lihat itu nggak, Pak? Pakai handphone tapi terus ditempelin sama sendok kadang gitu. Biar jaringannya biar kuat katanya. Hah? Pernah ya? Nggak tahu. Oh ya, jadi jadi salah satunya biar jaringannya lancar sih Pak itu. Nah, tapi kita lanjut dulu ya. Jadi si CRC ini Pak, dia bertugas gitu kan. Ketika Anda mengirimkan 120 KB, sebenarnya saat dia dimasukkan ke dalam jaringan komputer saat pengiriman transmisi data itu, dia bukan lagi 120 KB Pak. Bisa saja dia beratnya size-nya jadi lebih Pak, 150 KB kemungkinan Pak. Loh, 30 KB-nya apa Pak? 30 KB inilah yang namanya checksum Pak. Ini yang disebut dengan checksum. Fungsinya apa? Checksum itu untuk mewaspadai ketika selama transmisi jaringan itu dia hilang Pak jaringannya. Sehingga pernah nggak Pak Linggar atau Pak Hakiki itu Anda ya ketika mengirimkan file ya dari drive Anda ke dalam flash disk, tiba-tiba belum selesai Anda cabut gitu. Ya. Pernah kan? Nah, itu kalau Anda melakukan hal tersebut kan prosesnya putus itu. Ya, ketika putus itu kan filenya rusak nggak kira-kira? Bisa dibuka nggak? Rusak ya. Nah, ketika Anda melakukan hal tersebut itu tidak bisa tercover oleh CRC ini Pak gitu. Makanya ketika proses pengiriman itu dia udah ada 150 KB nih, dicek terus nih ada nggak sih gitu.
udah sesuai belum sih, udah sesuai belum sih, dia ngecek terus nih antara dari poin 1 ini dia akan komunikasi terus sama titik 2 nih, udah dikirim nggak filenya segini sampai sini nggak gitu. Jadi dia saling komunikasi, ini komunikasi lagi gitu sampai akhirnya filenya terkirim sempurna. Itu adalah tugasnya si CRC. Nah, kalau tugasnya kode Hamming ini itu dia untuk memastikan gitu. Jadi kalau 30 KB plusnya ini adalah untuk proses transmisi, di code Hamming ini dia juga punya Pak gitu. Dia bertanggung jawab. Disinilah fungsinya si kode Hamming untuk memastikan keutuhan datanya sesuai Pak gitu. Datanya ini sesuai gitu. Dari segi quality, dari apa? Mau nanya kode Hamming sama CRC itu pengertiannya apa Pak? Saya soalnya agak terlambat soalnya tadi. Oh, sebentar ya Mas ya. Kalau gini, istilahnya kalau CRC ini dia fungsinya itu untuk meredam agar tidak ada data yang hilang saat proses komunikasi antar perangkat komputer. Jadi misalnya kita kayak ngirimkan sebuah file foto ya ke dalam perangkat atau device lain seperti itu, menggunakan jaringan komputer, menggunakan jaringan komunikasi sehingga supaya tidak hilang. Itu fungsinya CRC. Sedangkan kode Hamming ini untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan itu utuh gitu. Misalnya Anda melihat suatu gambar yang dengan ketajamannya mungkin kayak 4K gitu atau HD seperti itu. Resolusinya tinggi gitu, 1200 kali 1900 misalnya gitu. Dan fungsi si kode Hamming itu untuk memastikan datanya utuh seperti itu, kualitasnya utuh. Berarti mirip kayak teknologi Bluetooth gitu Pak? Nah ya benar, ya Bluetooth itu salah satunya. Makasih Pak. Makasih Pak. Kemudian kalau kode Hamming itu dia skopnya adalah di teks pesannya ya, maksudnya apa yang dia bawa, baik ini adalah bisa foto, bisa juga teks, bisa juga video ya. Nah seperti itu. Nah kemudian Pak, apa fungsi dari RS, Read Solomon? Read Solomon itu untuk memastikan penyimpanan datanya ya. Coba kita lihat sekilas sebentar. Read Solomon adalah sebuah metode untuk melakukan error detection dan correction pada data yang dikirimkan melalui saluran yang tidak dapat diandalkan. Metode ini sangat berguna untuk mengatasi kesalahan transmisi data pada media penyimpanan digital seperti CD, DVD, flash drive, dan lain sebagainya. Jadi fungsi si Read Solomon ini berada di data base-nya ini ya. Jadi dia di tempat penyimpanan. Jadi RS ini untuk tempat penyimpanan. Nah, di sini juga ada RS. Ini cakupannya RS ini. Nah, emang kenapa Pak kalau kita harus menggunakan Read Solomon ini? Kalau tadi kita ulang sedikit ya. Kalau CRC ini untuk memastikan data yang dikirimkan aman. Kalau si KH ini untuk memastikan keutuhan data. Kalau RS ini untuk memastikan penyimpanan tersedia, penyimpanannya sesuai, bisa untuk menampung data yang dikirimkan. Ada nggak Pak data yang nggak bisa dikirimkan? Ada gitu. Misalnya Anda sudah tahu size Anda sudah penuh, misalnya Anda tinggal punya size 63 KB, sedangkan foto Anda sebesar 120 KB. Nah, sebelum masuk itu kan error duluan. RS akan ngomong, "Wah, bro, ini udah penuh. Lo nggak bisa ngirim lagi." Gitu. Lo harus nambah kapasitas baru bisa diterima di sini. Nah, jadi RS inilah yang berfungsi untuk yang menyiapkan ya tempat buat si file ini bisa disambut dengan baik oleh device yang berbeda dan bisa dapat digunakan seperti itu.
Jadi ada banyak sintak-sintak, ada banyak instruksi-instruksi di komputer itu yang bekerja di dalamnya seperti itu. Mulai dari persiapan pengiriman, persiapan barangnya apa, persiapan datanya, informasinya apa, terus yang sampai sana siapa yang nyambut dia siapa, kayak gitu loh. Ya inilah fungsinya RS. Fungsi RS seperti itu. Jadi seperti analoginya kayak kita kirim barang ya. Kayak kita jual beli online gitu. Nah, CRC-nya itu siapa sih, Pak, yang berfungsi meninjau ya? Mungkin ini adalah e-commerce ya. E-commerce. Jadi CRC itu kalau dalam kehidupan nyata kita sehari-hari mungkin CRC ini seperti e-commerce. Misalnya kita belanja online ya. Case-nya kita belanja online ya. BO, belanja online, bukan open booking ya. Jangan salah diartikan ya. Nah, kemudian KH ini siapa sih, Pak? KH ini adalah penjual ya. Penjualnya. Penjual untuk memastikan produk. Ini kan e-commerce ya. Kemudian RS ini apa, Pak? RS ini adalah delivernya, pengirimnya. Deliver untuk memastikan adanya penyimpanan gitu. Kira-kira penyimpanan itu bisa nggak terjadinya losses data kira-kira di tempat penyimpanan? Bisa nggak terjadi losses data kira-kira? Bisa Pak. Ya, contohnya apa? Bisa. Losses virus, benar. Sepakat saya, virus. Terus apa lagi kira-kira? Virus. Selain virus apa lagi? Kerusakan hardware bisa nggak? Bisa Pak. Nah, benar. Kerusakan hardware misalnya terbanting ya. Atau adanya kecelakaan. Konektor Pak, konektor. Ah, benar. Konektornya udah rusak. Bisa tuh. Ngaruh itu. Ada lagi kira-kira? Ayo, apa lagi? Itu Pak. Ya, nah mungkin ada juga disaster ya. Jangan lupa disaster. Disaster itu adalah bencana alam. Ya. Nah, makanya untuk mencegah semua hal ini, makanya kita harus melakukan yang namanya backup system ya. Ada sistem backup supaya datanya tidak hilang. Seperti itu. Nah, ada lagi mungkin dari segi backup itu mungkin memperbanyak data di tempat lain atau kita ngirim kemana gitu. Makanya ada sistem cloud, ada sistem apa supaya itu, supaya data yang kita butuhkan itu tetap ada atau tersedia seperti itu. Oke, itu aja paling. Gimana, Pak? Pak, kalau teknologi cloud itu pakainya apa ya Pak? Dasar-dasarnya Pak? Kalau teknologi cloud itu dasar-dasarnya ya ini kita udah habis pembahasan ini, kita bahas yang lain ya. Sedikit aja. Kalau cloud itu intinya jaringan komputer. Jaringan komputernya sudah paham. Kemudian Anda dasar-dasarnya harus mengerti bagaimana IP address, sistem dari IP address. Nah, dulu Anda udah belajar tentang jaringan komputer, monggo itu dibaca-baca lagi. Itu adalah fundamental dari cloud computing ya, atau sistem cloud gitu. Terus Anda juga harus paham tentang dunia virtualisasi atau dunia simulasi. Berarti mirip kayak VPS ya Pak? VPS enggak kok, VPS mungkin ya VPS ya. Oh ya, VPS tuh ini ya. Iya, benar. Virtual hosting ya, benar. Ya, VPS benar. Itu virtualisasi. Itu kalau penyimpanan cloud media sama cloud server itu sama atau beda Pak? Beda. Kalau cloud media itu pastinya untuk menangani penyimpanan dari media itu sendiri, dan sedangkan kalau server itu biasanya lebih
ke layanan atau sistem bagaimana media itu bisa diakses gitu oleh banyak user. Seperti itu ya. Oke, sebelum ke mana-mana lagi, saya mau tanya dulu, bertanya juga kepada rekan-rekan, kira-kira dari penjelasan kita materi kita yang ini, ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Untuk menginput perintah apakah sesuai dengan ilmu elektronika digital dan outputnya sesuai dengan perintah dengan teknologi untuk membangun organisasi dan arsitektur komputer, Pak. Apakah harus sesuai? Ya, sebenarnya harus sesuai, tapi Anda nggak perlu sampai sedalam itu gitu, karena itu udah prosesnya komputer untuk menghitung. Untuk sampai ke sana. Iya, Jadi Anda belajar yang dari sisi, kalau Anda sebagai seorang developer aplikasi, menurut saya cukup sampai di ini aja, jangan sampai ke elektronika dasarnya gitu. Tapi kalau Anda Iya, mau Pak. outputnya bikin IoT seperti mau jadi judul skripsi Anda itu, ya Anda bisa belajar tentang elektronika dasarnya, tapi nggak perlu yang rinci banget. Intinya bagaimana Anda menggunakan microcontrollernya, itu aja. Iya, paham, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke, monggo Pak Hakiki, Pak Linggar ada yang mau ditanyakan lagi untuk materi kita juga pada malam hari ini. Nanti diulang-ulang Pak, si itu kan menurut saya. Oke, nanti ini video rekamannya ada di YouTube, nanti bisa dicek, mungkin sekalian dengerin pas lagi sarapan pagi. Iya. Pak, Mhm. kalau yang tadi masalah transistor, IC sama minimum sistem itu gimana penjelasannya? Saya agak kurang ini soalnya, Pak. Oke, kita tutup dulu aja yang materi kita di sini dulu ya. Nanti kita bahas di ruang Zoom-nya ya. Oke, untuk dari PPT ini udah selesai atau gimana? Pak, Cukup Pak. cukup ya? Oke. Pak Linggar, udah Pak? Oke. Sip ya. Oke, itu aja. Kita tutup dulu. Bila bisa bilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.